Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Langga Putra. Saya mahasiswa STEN angkatan 2019. Di sini saya akan melanjutkan dari tugas 2, yaitu checklist analisa kelayakan usaha. Produk atau jasa yang saya ambil adalah jasa mengembangkan usaha wisata, meningkatkan SDM dalam usaha wisata. Penyusunan konsep bisnis yaitu saya sendiri dengan Adalah Langga Putra dengan NIM saya 2190 30 kelas B2 malam. Masuk ke poin 1, analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa. Di sini ada 3 kolom potensi. Yang pertama adalah potensi rendah, potensi sedang, dan potensi tinggi. Untuk potensi rendah dengan nilai -1, potensi sedang 0, dan potensi tinggi 1. Masuk ke tingkat diinginkan pasar terhadap produk dan jasa. Yang pertama, mengambil keuntungan dari tren lingkungan, yaitu masuk ke potensi sedang. Menyelesaikan masalahnya, masuk ke potensi tinggi. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, masuk ke potensi tinggi. Untuk ketepatan waktu masuk ke pasar, masuk ke potensi sedang. Luasnya gagasan, menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, masuk ke potensi tinggi. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, masuk ke potensi tinggi. Dan terakhir, sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, masuk ke potensi tinggi. Di sini terdapat ada 5 nilai untuk titik 1.1. Untuk titik 1.2, masuk ke permintaan produk atau jasa, disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, masuk ke potensi sedang. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, potensi tinggi. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual, potensinya tinggi. Nah, di sini mendapatkan nilai 2. Nah, untuk nilai titik 1.1 dan 1.2 di jumlah 5 tambah 2 sama dengan 7 dan dibagi 2 dengan hasil 3,5. Masuk ke poin 2, kelayakan target industri. Jumlah kompetitornya masuk ke jumlah kompetitor sedikit. Untuk tahap siklus hidup industri masuk ke potensi sedang, yaitu fase pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini masuk ke potensi sedang, pertumbuhan sedang. Pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan masuk ke potensi tinggi karena harus memiliki. Margin operasi industri masuk ke potensi tinggi, yang itu tinggi. Di sini mendapatkan nilai 2. Nah, masuk ke 2.2, daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, masuk ke potensi tinggi karena teridentifikasi. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya, masuk ke potensi tinggi karena dapat menciptakan. Daya beli pelanggan masuk ke potensi sedang, yaitu sedang. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, masuk ke potensi tinggi. Potensi pertumbuhan target pasar masuk ke potensi tinggi juga. Nah, di sini mendapatkan 4 nilai. Masuk ke poin 3, yaitu analisa kelayakan organisasi. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri masuk terhadap ke potensi tinggi karena berpengalaman. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan, masuk ke potensi terampil, yaitu tinggi. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, masuk ke potensi tinggi karena luas. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, masuk ke potensi tinggi, yaitu kuat. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menubuhkan usaha baru, yaitu potensi tinggi. Kenapa? Karena sangat mungkin. Di sini kita mendapatkan nilai 5. Masuk ke 3.2, poin 3.2, yaitu karyawan dengan kompetisi spesifik, potensi tinggi. Untuk perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis, yaitu potensi sedang. Nah, untuk di sini mendapatkan nilai 1. Masuk ke poin 4, kelayakan finansial. Modal ekuitas yang dibutuhkan yaitu potensi sedang. Untuk modal utang, potensi rendah. Untuk modal khususnya, yaitu potensi tinggi. Di sini mendapatkan 2 nilai. Masuk ke 4.2, karakteristik ekonomi industri, yaitu masuk ke potensi tinggi. Profitabilitas dan risiko saat ini masuk ke potensi tinggi. Nilai perusahaan masuk ke potensi sedang. Di sini kita mendapatkan nilai 2 juga. Masuk ke 4.3, daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis masuk ke dalam potensi sedang.
Proyeksi pendapatan masuk ke potensi tinggi. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan potensi sedang. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan masuk ke potensi tinggi. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat masuk ke potensi sedang. Di sini kita mendapatkan nilai 2. Nah, dari poin 4 kita jumlahkan menjadi mendapatkan nilai 2. Masuk yang terakhir, potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. Min 1 sampai 0 itu tidak layak, lebih dari 0 sampai 2 layak, dan lebih dari 2 sangat layak. Bagian 1, kekuatan ide bisnis. Kekuatan ide bisnis seperti yang tadi yang saya hitung, mendapatkan nilai 3,5, berarti potensi sangat layak. Untuk saran untuk meningkatkan potensi yaitu untuk segera dioperasikan usaha jasa ini. Masuk ke bagian 2, isu terkait industri atau pasar. Yang ketiga, potensi sangat layak. Untuk sarannya, untuk segera diperluaskan usaha jasa ini. Bagian ketiga, kelayakan organisasi. 3, potensi sangat layak. Yaitu sarannya untuk segera diwujudkannya organisasinya. Bagian 4, isu finansial. Mendapatkan nilai 2 atau sama dengan potensi layak. Saran untuk menekan potensinya yaitu untuk segera diwujudkannya pembiayaannya. Penilaian keseluruhan mendapatkan keseluruhan dari poin-poin 2,8, yaitu potensinya sangat baik. Sarannya untuk segera ditindaklanjuti langkah pengembangan bisnisnya. Nah, yang terakhir ringkasannya, ide bisnis ini sangat berpotensi layak untuk dikembangkan dan segera ditindaklanjuti langkah-langkah pengembangan bisnisnya. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.